Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sehubungan dengan kalau kita bertanyanya atau dijelaskannya kepada lebih dari satu orang ya. Jadi link mana yang mau dipakai. Sebetulnya ini tergantung kepada orang yang mau pakai ya. Jadi dalam hal ini kan di luar saya. Saya nggak tahu sebelumnya itu tanyanya ke berapa orang. Saya tahunya di data di web saya itu dia mendaftar dengan link si A misalnya. Jadi kan nggak mungkin dia pakai dua link. Jadi yang terakhir yang saya lihat di data itu link siapa yang dipakai yaitu yang berhak mendapat berkah komisinya. Kejadian di sebelum itu ibaratnya di luar saya nggak tahu gitu. Oke, Pak. Ya, cuman saran kami, jadi kan ini sehubungan dengan tadi ya kode etik ya, kode etik di khususnya di grup protokol itu kan sekarang kan memang tidak diperbolehkan untuk berjualan secara langsung, artinya hard selling di grup ya. Jadi kalau mau berbagi link dan kode kupon itu disarankan secara pribadi, jadi tidak kelihatan di status maupun di komentar sehingga grup kita tetap kondusif, tidak ada persaingan yang kurang sehat, dan bagi pendatang baru pun lebih nyaman. Jadi justru di dalam Japri itu siapa yang ibaratnya kan di sini bisa dari faktor kedekatan, bisa faktor dari lebih jelas menjelaskannya yang mana, itu menjadi pilihan pertimbangan dari yang mau pakai. Jadi ya kalau kita sudah menjelaskan tapi ternyata orang itu tidak pakai kupon kita, ya kita harus legowo, kita harus koreksi. Kenapa ya? Apakah saya penjelasannya kurang lengkap atau ada orang lain yang lebih bagus atau bagaimana? Ini kan proses kita bertumbuh. Ini menjadi pembelajaran kita sama-sama. Tapi satu lagi yang harus diingat adalah rezeki itu tidak akan salah alamat. Pasti kalau ada yang loss, hilang, itu Tuhan akan kasih ganti kok. Biasanya seperti itu yang sudah saya pengalaman berkali-kali seperti itu. Itu Bu, jawaban saya. Oke Pak, jelas sekali Pak. Karena saya juga mensimulasikan dalam kepala saya. Wow, kalau mamanya begitu pada waktu ditanya saya bingung mau dimasukkan yang mana ya? Wong saya tanyanya banyak orang. Nah, itu pun mungkin pada waktu terus saya member, mungkin saya ikut ke saya pilih salah satu kan pastinya. Nanti yang pernah saya tanya, "Loh kenapa kamu kok nggak masih membuat saya referensinya?" Nah, itu kan jadi nggak enak, Pak. Jadi, itu yang maksud saya, itu bisa menjadi mungkin pertanyaan dari yang, eee, apa namanya, yang memberikan keterangan, informasi, dan, kita pun juga nggak bisa men-drive orang itu untuk mau yang mana, ya terserah dia yang mengisi, mau ngisi yang menurut dia mau memberikan keterangan yang bagi dia paling bermanfaat untuk dia sehingga dia memutuskan tes akhirnya mungkin itu yang dipilih ya, Pak, ya? Ya. Ya udah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa di Sehubungan dengan yang masih terlihat di layar ya, yang di iya. bawah itu kan kami menyarankan untuk menggunakan nomor rekening BCA dan Mandiri. Kenapa? Karena saat ini saya menggunakan dua bank tersebut. Jadi kalau nanti special membership banknya berbeda, otomatis saat mentransfer komisi itu kan membutuhkan biaya transfer antar bank ya. Jadi nanti akan ada potongan. Jadi biar nggak terpotong ya kalau bisa sama banknya kalau nggak BCA Mandiri. Itu saran saja. Tapi kalau pakai bank lain pun nggak masalah, tetap bisa. Cuman ada potongan biaya transfer saat ini 6.500 kalau nggak salah ya. Demikian untuk masalah pembayaran. Selanjutnya, nah ini tadi sudah sedikit kita bahas bagaimana
kita ini cara membantunya seperti apa sih? Apakah dengan dengan special membership ini kita bisa membantu untuk tes biomedis Asira Ananda? Nah, ini sedikit simulasi sebenarnya ya. Jadi seperti tadi sudah kita jelaskan bahwa dengan bergabung menjadi special membership itu kan mendapatkan voucher senilai 500. Dan kita juga punya potensi berkah komisi 300.000 per penjualan. Nah, jadi di sini saya simulasikan. Jadi untuk kebutuhan pertama ya. Jadi pertama itu di benak saya waktu itu adalah tes biomedis Asira ini adalah langkah pertama. Jadi karena tes biomedis Asira ini kan bagaimana kita mencari akar permasalahan ya. Jadi agar nanti Dr. Ali bisa menentukan solusi selanjutnya. Namun kemarin waktu di seminar Dr. Ali, ternyata kalau memang ada kendala, itu lebih baik suplementasi dulu nggak apa-apa ya. Jadi ya ini fleksibel aja ya. Ini saya asumsikan bahwa kita ini yang pertama membutuhkan untuk tes biomedis Asira yang saat ini biayanya 3,5 juta. Nah, dengan kita bergabung, kan kita sudah mendapatkan voucher senilai 500.000. Artinya kita tinggal mencari 3 jutanya. Nah, mencari 3 jutanya itu bagaimana? Ya, dengan langkah yang pertama di special membership adalah produknya adalah tes Asira ini sendiri yang paling mudah karena ini adalah kegiatan sehari-hari kita, pengalaman kita, jadi kita tinggal testimoni seperti apa yang kita alami. Jadi seperti tadi konsepnya berbagi. Kita berbagi cerita, pengalaman, baik di sosial media maupun di offline juga no problem. Jadi intinya dengan kita testimoni seperti tadi Bung V bilang kan biasanya orang bertanya ya, bertanya. Jadi kita jawab terus sekaligus kita tawarkan kemudahan, keringanan dengan kode kupon kita. Bila mereka tertarik dan mau, kan kita mendapat berkah komisi. Nah, untuk satu orang yang mau itu kan komisinya 300.000. Padahal kita butuhnya 3 juta. Berarti kita harus mengenalkan ke berapa orang. Ya, minimal kan 10 orang ya. 10 orang kita dapat 3 juta. Ditambah dengan voucher kita yang 500 sudah cukup untuk tes biomedis Asira. Ini salah satu gambaran bagaimana kita bisa menolong para orang tua untuk anandanya agar bisa tes biomedis Asira. Jadi itu salah satu gambaran. Ini baru satu produk ya. Jadi nanti ke depan akan selalu bertambah. Mungkin saya bisa tambahkan Pak Heri. Ya, silakan. Kalau orang tua mungkin kan nggak bisa kita menawarkan di luar komunitas kan. Karena yang mungkin yang di dalam komunitas ini sudah banyak yang sudah tes Asira. Ya. Justru yang saya biasanya pikirkan itu ada banyak orang tua di sana yang mungkin kalau dibandingkan dengan pengalaman ibu-ibu dan bapak-bapak pada waktu sebelum mengenal protokol dokter Senjaya, mereka mempunyai ya mungkin ibu sebelum bertemu dengan dokter Senjaya kan biasanya sudah kemana-mana nih, sudah shopping kemana-mana dengan hasil yang tidak jelas, mungkin uang yang dikeluarkannya jauh-jauh lebih banyak. Nah, di luar sana sebenarnya banyak orang tua yang kebingungan. Kebingungan artinya gini, kalau umpamanya ada opsi di depan mata saya, tetapi opsi itu tidak bisa saya lakukan atau saya sudah habis uang saya untuk melakukan opsi-opsi yang saya ketahui. Nah, itu kan orang tua yang kasihan menurut saya, ya. Kalau umpamanya kita mengeluarkan uang banyak, terus anak kita mengalami kemajuan yang luar biasa, itu nggak apa-apa. Orang tua biasanya masih puas lah, walaupun sedih, ya nggak ada uang ya kita bisa cari lagi.
Tetapi sebenarnya di luar sana banyak orang tua yang punya masalah yang perlu kita tolong. Kalau kita nggak sharing, orang tua itu nggak akan tahu. Nah, itu yang biasanya saya lakukan. Saya sebagai orang yang tahu sesuatu, tetapi saya tidak sharing, itu menjadi beban buat saya. Saya sebagai orang yang tahu sesuatu yang itu intinya itu baik untuk anak saya dan juga kemungkinan besar baik untuk anak orang tersebut. Nah, kalau saya nggak bicara, itu saya merasa eh, apa ya, bersalah karena apa? Nah, saya tahu sesuatu, kok nggak ngomong ya. Kalau saya sudah ngomong, saya sudah lega. Sepertinya bola panas ini berpindah dari tangan saya ke tangan orang tersebut. Karena setelah saya ngomong, dia kan harus memutuskan. Ya. Dia mau ikut atau tidak. Tapi terserah. Bagi saya sudah tidak ada yang saya pikirkan. Saya sudah ngomong. Saya share apa yang saya tahu, yang menurut saya anak saya bagus. Dan juga ada banyak variabel lain yang bisa jadi pertimbangan seperti biaya, ya, seperti komunikasi yang banyak keterangan yang bisa saya dapat. Banyak dokter-dokter yang mungkin tidak memberikan penjelasan. Nah, kalau di sini memang awal-awalnya Dokter Ali bisa memberikan penjelasan sampai pernah di Surabaya itu bicara 1 hari itu 8 jam. Saya sendiri sampai wow, ini ini luar biasa sekali 8 jam. Ini kalau mulutnya nggak dari Tuhan gitu sudah ya apa ya ngomong 8 jam. Dan beliaunya tuh nggak capek. Saya sampai heran sekali. Nah, kembali lagi ke yang tadi saya bicarakan. Ya. Kalau kita tidak berbagi dengan orang lain, ya, kita pun mungkin pada waktu itu tidak akan, kalau semua orang tahu, orang lain, orang tua seperti kita tahu sesuatu yang bagus, kita diam aja, pokoknya yang penting anak saya selamat. Nah, itu pikirkan, kalau saya dulu tahunya Dokter Ali itu dari mana? Kalau nggak ada orang yang kepo-kepo ini, yang ngomong-ngomong ini, saya juga nggak tahu. Maka dari itu, kita harus menduplikasi kegiatan ini supaya lebih banyak orang lain yang tahu. Hanya tahu, keputusan di tangan mereka. Dan kita tidak usah bingung Kak Meh, sebenarnya saya udah ngomong, akhirnya dia nggak ikut, ya nggak apa-apa, itu seperti Dokter Ali bilang, belum waktunya. Tapi saya yakin hal itu sudah masuk ke dalam otaknya dan satu waktu ataupun kadang-kadang itu akan keingat, iya ya, itu terapi yang pernah dikatakan oleh si A, Ibu A itu apa ya? Apa ya ini ya? Ya itu seakan bukannya nggak ada artinya, itu sudah masuk dan akan terus-menerus kalau itu memang jalannya anak ini, orang tua itu akan terus-menerus diingatkan oleh hal tersebut sampai dia tanya lagi ke ibu, "Itu sebenarnya yang kamu ceritakan waktu itu apa?" Nah, itu yang mau saya sharing-kan. Karena saya di mata hati pun, Ya. saya kalau ada sesuatu yang saya lakukan di anak saya dan itu bagus, ya. Kalau saya nggak sharing dan kalau saya sudah tahu itu bagus, kalau saya nggak sharing itu saya dikejar, kayak dikejar perasaan nggak enak. Yang saya lakukan, pokoknya kamu saya beritahu, kamu mau iya mau tidak itu saya nggak maksa. Terserah kamu, tapi saya sudah ngomong, titik. Nah, itu mungkin yang akan jadi membuat ibu-ibu dan bapak-bapak nggak ragu-ragu untuk melakukan memberitahu. Saya cuma memberitahu, kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa, kita nggak maksa kok. Tapi saya sudah memberitahu kamu, sekarang bola panas di tangan orang tua sendiri, memutuskan mau ikut atau mau enggak. Itu Pak Heri. Ya. Itu yang membuat saya tiap malam bisa tidur nyenyak. Ya itu Ya. Pak Heri. Mungkin ya, itu buat orang tua motivasi untuk berbagi menjadi lebih banyak karena saya berpikir
berbagi itu bukan untuk saya, yang saya pikirkan itu saya gini, kalau umpamanya orang itu, ada orang teman saya melakukan terapi A dan terapi itu sukses di anak saya. Dia adalah teman baik saya, nggak saya beritahu. Akhirnya kan dia akhirnya bertanya, "Kenapa kok kamu nggak beritahu aku? Kalau Hmm. ada terapi yang bagus, malah saya yang disalahkan kan?" Nah, itulah tambah tambah nggak anu, Pak, tambah nggak ada bagusnya saya ngomong gitu loh. Itu mungkin dari sisi saya, karena saya biasanya bertemu dengan orang tua, itu sering saya digituin. "Oh iya ya, saya belum ngomong sama Anda. Saya pengen ngomong dengan semua orang, tetapi kadang-kadang waktunya yang nggak ketemu kayak apa, jadi kan nggak bisa ngomong." Nah itu. Tapi sekarang dengan, eee, media, Zoom atau apapun, WA ataupun itu jauh lebih mudah, Pak, Betul. akhirnya. Oke, itu Ya. aja sharing dari saya, Pak.